Ragat geram lihat Palestina ditindas, langsung kirim pasukan serang Zionis. Menjadi salah satu orang yang paling ditakuti di Timur Tengah membuat Ragat Saddam Hussein mempunyai power untuk bergerak lebih maju. Diketahui hubungan Irak dan Palestina sangat dekat, memberikan kesempatan luas bagi Ragat untuk turun langsung dalam memberikan dukungan besar terhadap warga dan pasukan perlawanan Palestina. Tidak lain tidak bukan bantuan amunisi hingga pasukan canggih, hebat dan terlatih mewarisi keberanian seperti sang ayah membuat Ragat kini sangat diwaspadai, apalagi setelah Irak melegalkan undang-undang anti-Israel. Di sisi lain, Ragat mengatakan Irak seharusnya tidak berpihak pada satu sisi, Arab di atas Arab lainnya. Kami akan menghimbau mereka untuk menghindari perselisihan dan konflik satu sama lain, karena kekuatan mereka adalah kekuatan kami, katanya dalam pesan yang direkam. Ragat yang tidak mengesampingkan masa depan dalam politik Irak mengatakan bahwa satu-satunya orang Irak yang tidak boleh memaafkan orang lain adalah orang tua dari korban. Orang-orang Irak tidak akan menerima orang-orang ini. Mereka akan mendorong mereka keluar, terlepas dari semua dukungan yang mereka terima dan terlepas dari semua tekanan yang diberikan kepada Irak. Sementara itu, ketika berbicara di depan jumpa pers bersama setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi, Presiden Mahmud Abbas memberitahukan dia telah memperkenalkan sepintas-lintas kepada pemimpin Irak tentang perkembangan yang bersangkutan dengan situasi sekarang ini di Palestina serta pelanggaran terhadap Yerusalem. Ragat Saddam Hussein komandoi pengiriman senjata ke Palestina. Kemunculan Ragat Hussein memang bikin gempar, apalagi kini dikabarkan dirinya turun ke panggung politik demi menembus apa yang telah Barat lakukan pada mendiang sang ayah. Hal itu juga membuat Ragat menjadi pengaruh besar di Irak hingga hanya dengan kemunculannya saja sudah bikin panggung politik Barat dan Timur Tengah ketar-ketir. Baru-baru ini Ragat bersedia jika negaranya mengirimkan bantuan senjata hingga kemanusiaan ke Palestina. Sudah tidak asing jika Irak berperan aktif untuk kemerdekaan Palestina dan melawan Israel sebagai penjajah yang terkenal reputasi buruknya di seluruh dunia. Sementara itu, ribuan orang Irak mengunjuk rasa meneriakkan slogan anti-Israel, membawa spanduk bertuliskan "Matilah Israel, matilah Amerika". Mereka juga mengibarkan bendera Palestina. Kerumunan orang secara massal jarang terjadi di Irak sejak pasukan keamanan dan kelompok milisi menindas aksi protes anti pemerintah tahun lalu di tengah pembatasan jam malam. Sadar dan kelompok dukungan Irak menganggap Israel dan Amerika Serikat musuh serta menentang keras kemungkinan pembulian diplomatik dengan Israel. Keduanya sepakat mendukung pertemuan bilateral antara pengusaha Palestina dan Irak, impor dan ekspor, investasi, serta pembukaan Bank Palestina di Irak. Di lain pihak, Perdana Menteri Irak menegaskan dukungan negaranya terhadap Palestina serta mendukung solusi perdamaian yang adil dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah di Palestina. Seperti dilansir ET Arabic, Irak akan memberikan hak imigran Palestina mereka selama mereka berada di Irak, terangnya dalam sebuah konferensi pers. Gempar, kini Amerika Serikat bela Palestina saat Benjamin Netanyahu jabat menjadi Perdana Menteri Israel lagi. Kenapa demikian? Amerika Serikat mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas pendudukan dan pencaplokan ilegalnya di tepi barat Palestina. Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi pemerintahan baru Israel yang akan kembali dipimpin ex-Perdana Menteri sebelumnya Benjamin Netanyahu. Setelah partainya Likud memenangkan pemilu 1 November lalu, 2022.
Menteri dari Amerika Serikat menuturkan Washington bersumpah bakal menentang dan juga memberikan sanksi untuk kebijakan Perdana Menteri baru Israel terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat, meski Amerika Serikat Israel merupakan sekutu dekat. Dalam kesempatan itu, Menteri dari Amerika Serikat menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara Palestina Israel, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo tempat suci Masjid Al-Aqsa, penggusuran dan juga hasutan kekerasan, kata Blinken. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina Israel. Lantas, kenapa Amerika Serikat khawatir soal Palestina ketika Netanyahu kembali ke pucuk pemerintahan Israel? Netanyahu merupakan mantan Perdana Menteri Israel pada periode 2009-2021. Dia dikenal sebagai musuh besar Palestina lantaran kerap menerapkan kebijakan keras dalam menangani konflik Israel-Palestina. Dia tidak pernah mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik, sebuah solusi di mana Palestina dan Israel sama-sama berdiri sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan. Solusi dua negara dilihat komunitas internasional sebagai resolusi konflik paling tepat selama ini demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel. Tak cuma itu, dia juga pernah marah atas keputusan Perdana Menteri sebelumnya Yair Lapid yang menyuarakan dukungan atas negara Palestina dan menilai keputusannya itu lemah. Berbeda dengan Netanyahu, Lapid justru belak-belakan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu.